Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait Full Ralph, manga spin-off Jack the Ripper chapter 4, di mana di sini Jack akan berhadapan dengan Humpty Dumpty dan juga terungkapnya organisasi The Mother Ghost. Jadi akan seperti apakah kisah dari spin-off Jack the Ripper chapter 4 ini? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan memperlihatkan pertarungan Jack the Ripper versus Humpty Dumpty. Terlihat Humpty Dumpty yang sudah bersiap untuk menyerang Jack dengan kemampuannya. Jack pun setelah mendengar nama Humpty Dumpty berkata, "Hah, The Mother Goose ya. Serasa bernostalgia, dia selalu menyanyikan lagu anak-anak sewaktu aku masih kecil." Tiba-tiba saja sang Barun berteriak, "Alfred, apa yang kau lakukan? Cepat habisi dia." Lalu Alfred berkata, "Aku bukanlah orang yang lembut, jadi aku mulai." Dengan menggunakan bola meriam, Alfred terus menyerang Jack. Namun Jack lagi-lagi bisa menghindari setiap serangannya. Alfred berkata, "Refleks yang bagus, tapi sekarang apa yang akan kamu lakukan?" Lalu Alfred memasang kuda-kudanya dan melakukan teknik spesial dengan memanjangkan tangannya. Lalu melemparkan bola meriam dengan berkata, "Bola meriam menusuk langit." Bola pun melesat ke arah Jack. Tapi ternyata Jack malah tersenyum. Jack pun yang melihat itu menggunakan kampaknya untuk membelah bola menjadi dua. Jack berkata, "Hah, seperti yang kuharapkan, kampak seorang kesatria pasti sangatlah tajam, membelah bola dengan sempurna." Alfred yang melihat itu terkaget dan berkata, "Jadi, kau bisa membelah bola menusuk langit, benar-benar monster." Jack pun mulai melihat aura Alfred dan dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku telah membelah teknik spesialnya, tapi emosinya masih stabil dan terlihat baik-baik saja. Benar-benar malam ini yang menentukan." Mendengar itu, Alfred mulai sadar dan mengerti. Ternyata selama ini Jack bisa melihat warna emosi dengan berkata, "Hah, aku mengerti. Kau bisa melihat warna emosi rupanya." Jack menjawab, "Hah, benar sekali. Lukisan emosi, begitulah aku menyebut kemampuan ini." Alfred pun berkata, "Kau mempunyai hobi yang aneh ya. Kau pasti tipe orang yang mengalami masa-masa yang sulit." Dan seketika Alfred menghancurkan bola meriam yang ada di tangannya, yang tujuannya adalah untuk menggunakan teknik berikutnya. Jack pun yang melihat itu berkata, "Wah, Anda benar-benar kuat ya." Alfred pun berkata lagi, "Apa kau tahu, pecahan peluru merupakan proyektil yang tak terhitung jumlahnya. Dari jarak ini, kau tidak akan bisa menghindarinya." Jack menjawab, "Kurasa juga begitu." Oleh karena itu, sambil mengambil sesuatu dari jubahnya yang ternyata adalah satu bola meriam utuh. Alfred yang melihat itu terkaget dan bertanya-tanya, sejak kapan dia mengambilnya dariku? Lalu Jack berkata, "Ah, aku pinjam dulu bola ini, boleh kan? Dan aku juga yakin pasti seperti ini cara pakainya." Di mana Jack membuat persendian tangan-tangannya bergeser agar lebih memanjang seperti yang dilakukan oleh Alfred. Dan tentunya saja, Jack pun bisa mengopi serangan spesial milik Alfred dengan kuda-kuda yang sama pula. Alfred yang melihat itu kebingungan, ternyata teknik spesialnya dapat dengan mudah ditiru. Alfred berkata, "Wah, kau benar-benar menyebalkan ya." Setelah itu, Alfred mulai memasang kuda-kuda untuk melemparkan tekniknya. Dan narasi menjelaskan, The Mother Ghost nomor 8, Humpty Dumpty. Dia berhasil selamat dari dunia bawah lebih dari 10 dekade. Dan seorang pembunuh veteran yang sudah mengalami lebih dari 100 pertarungan. Indranya meningkat sangat pekat, namun untuk sekarang ini indranya mengatakan untuk waspada pada orang ini. Dan dari situ kita bisa lihat keduanya sudah bersiap untuk melancarkan serangan terakhir mereka. Tanpa berpikir panjang, Alfred melemparkan pecahan meriam yang begitu banyak pada Jack dengan berkata bola meteor. Jack pun tak mau kalah dan melemparkan bola meriam pada Alfred dengan berkata, "Serangan terakhir." Kedua benda pun saling bertubrukan. Bola meriam berhasil menembus tubuh Alfred, sedangkan Jack terluka akibat serpihan bola meriam namun hanya sebagian.
Dan dari situ kita dapat melihat perut Alfred yang bolong akibat serangan Jack layaknya donat. Alfred pun yang sudah kena berkata, "Kau benar-benar monster. Jadi inilah akhirnya aku tidak bisa melawanmu lagi." Mengecewakan sekali. Dengan seketika Alfred mulai terhuyung dan tepar mati seketika. Jack yang melihat warna aura milik Alfred sangat gembira dan berkata, "Excellent." Kepercayaan dirinya yang dia kumpulkan hancur pada akhirnya. Saat-saat akhir, warna emosinya berubah menjadi keputusasaan akan kematian. Sangat indah sekali, seperti pertunjukan kembang api sangat bagus sekali. Alfred pun mati dengan dirinya yang tersenyum. Setelah itu, Jack pun mulai menatap ke arah Baron Chris yang sedang bersembunyi sambil berkata, Gomen, sudah membuatmu menunggu. Aku penasaran warna seperti apa yang akan kau tunjukkan padaku, Tuan Kesatria." Baron Chris yang panik mulai mengeluarkan pistolnya untuk menodong Jack dengan berkata, "Jangan macam-macam denganku. Aku ini seorang bangsawan. Aku ini seorang penguasa negeri. Aku tidak akan membiarkan orang rendahan meremehkanku." Jack pun yang melihat itu sangat takjub karena yang dilihat Jack adalah warna emosinya yang penuh akan keputusasaan, depresi, kehampaan, keegoisan, apalagi setelah ditinggalkan oleh pengikutnya yang setia. Sungguh warna yang sangat indah. Mendengar itu, Baron berkata, "Diam kau," sambil menembak ke arah Jack. Setelah menembak, bukannya senang, malah sang Baron terkaget karena Jack berhasil menahan peluru menggunakan senar piano yang dia buat seperti jaring. Jack berkata, senar ini berguna juga ya. Tapi sebaiknya aku kembalikan saja." Melihat itu, Baron Chris berkata tunggu sebentar, tapi semua sudah terlambat dan headshot. Peluru berhasil dipentalkan dan mengenai tepat di kepala sang Baron. Sebelum kematiannya, Baron Chris berkata, "Rakyat jelata keparat, rakyat jelata, harusnya kau berada di bawahku." Dan Jack pun yang melihat kematian Baron Chris menikmatinya akibat warna emosi Baron Chris yang sangat indah ketika menghadapi kematian. Dan dari situ, Jack pun berhasil menyelesaikan misi dan membunuh penjahat yang selalu menculik anak-anak. Singkat cerita, setelah misi usai, kota London kembali seperti semula. Dan kita bisa lihat kabar kematian Baron Chris serta hilangnya sang pelayan Alfred mulai menyebar kemana-mana lewat surat kabar. Sang agen pun berkata pada Jack, "Sepertinya kau telah menyelesaikan tugasmu." Jack menjawab, "Ya, mereka adalah orang-orang yang luar biasa." Sang agen berkata, "Mereka siapa?" Jack menjawab, "Oh, itu si kepala player yang menghilang. Dia adalah Humpty Dumpty dari organisasi The Mother Goose." Sang agen pun yang mendengar itu terkejut dan berkata, "Ternyata The Mother Goose terlibat dengan kasus ini." Jack pun bertanya, "Seperti apa mereka?" Sang agen menjelaskan, "Ku dengar baru-baru ini ada organisasi dunia bawah di London. Mereka lebih dikenal sebagai Mother Goose. Mereka adalah organisasi yang hanya terdiri dari 13 orang yang menggunakan kode nama sajak Mother Goose. Mereka adalah sekelompok bajingan yang suka bermain seperti ini, mempermainkan nyawa orang lain." Mendengar hal tersebut, Jack malah tersenyum dan berkata, "Menarik sekali. Aku penasaran ingin bertemu dengan mereka." Setelah itu, panel berpindah memperlihatkan sebuah kue pie apel. Namun yang memakannya bukanlah Jack, melainkan orang lain. Yang ternyata mereka semua adalah para anggota The Mother Goose. Salah seorang berkata, "Sekarang yang datang hanya 4 orang ya." Ya walaupun ini adalah pertemuan bulanan sih. Yang ternyata dia adalah anggota ke-6 Wake dengan kode nama Cook Robin. Di sisi lain, ada orang yang marah-marah karena mendengar bahwa Humpty Dumpty telah tewas dan ingin membalaskan kematiannya. Yang ternyata itu adalah anggota keempat Buggy dengan kode nama Twinkle Twinkle Little Star. Nama yang lucu ya, untuk orang yang temperamental. Selanjutnya, ada seorang gadis perempuan yang sedang membersihkan katananya. Dan dia adalah anggota ke-11 Mika dengan kode nama Mary Had a Little Lamb. Dan di sini, sepertinya mereka berempat mulai mempertanyakan atas kematian Humpty Dumpty dan penasaran siapa orangnya yang telah membunuh Humpty Dumpty. Buggy menyarankan untuk segera mencari orang yang membunuh Humpty Dumpty dan menanyakan pada orang yang memakan pie. Kemudian orang tersebut berkata, "Humpty Dumpty padahal menyukai pie apel ini. Kota London ini sepertinya akan berubah menjadi kekacauan.
yang ternyata dia adalah anggota pertama The Mother Goose atau pemimpin organisasi bernama Noah dengan kode nama Mother Goose. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga spin-off Jack the Ripper chapter 4, di mana Jack diperlihatkan bisa mengcopy teknik lawannya. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasan ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!